Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi nih di channel Gani Amro, tempat kita ngobrolin agama dengan santai tapi tetap berbobot. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, kali ini kita mau bahas topik yang mungkin kedengarannya agak berat, tapi percaya deh, kalau kita beda bareng ternyata asik dan penting banget loh. Ada yang pernah dengar kata istilah usul fikih? Nah, mungkin ada yang mikir, aduh apaan tuh? Kayak pelajaran yang pesantren doang. Jangan salah, ini kunci. Nah, mungkin ada yang mikir, aduh apaan tuh? Kayak pelajaran yang pesantren doang. Jangan salah, ini tuh kunci buat paham kita. Apa sih kok ada hukum ini, kok ada hukum itu dalam Islam? Ibaratnya kalau kamu mau bangun rumah, usul fikih itu pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, rumah bisa rubuh kan? Sama kayak pemahaman agama kita. Oke, biar nggak bertele-tele, langsung aja yuk kita bedah. Jadi secara gampang, usul fikih itu dari dua kata, usul dan fikih. Usul artinya itu dasar-dasar, pondasi atau akar. Dan fikih ini artinya pemahaman yang mendalam. Kalau dalam konteks syariat, fikih itu hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum. Jadi ketika kita bicara hukum-hukum Islam, sunnah, wajib, makruh, haram, mubah, itu hasil dari fikih. Nah, kalau digabung, usul fikih itu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau metode yang digunakan para ulama untuk menggali dan menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Paham ya? Ibarat ini resep masaknya gitu. Terus gimana sih sejarahnya ilmu usul fikih ini muncul? Awalnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat kalau ada masalah langsung tanya ke beliau. Gampang kan? Tapi setelah Nabi wafat dan Islam makin menyebar luas, muncul berbagai masalah baru yang gak ada di zaman Nabi. Nah, disinilah para ulama kita metode baku menggali hukum Al-Quran dan hadis. Jadi usul fikih itu berkembang secara bertahap. Awalnya cuma diskusi-diskusi antar ulama, terus makin lama makin terstruktur dan sistematis. Puncaknya itu di masa Imam Syafi'i sekitar abad ke-8 Masehi yang menulis kitab Ar-Risalah yang diakui sebagai pondasi pertama ilmu usul fikih dan yang sistematis. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu sumber-sumber hukum Islam atau dalam istilah kerennya adilah syariah. Ini nih bahan bakar utama buat para ulama dalam berijtihad. Ada 4 utama yang paling sering kita dengar. Yang pertama itu Al-Quran. Ini jelas ya, kitab suci kita, kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini sumber hukum paling utama dan isinya itu mutlak benar. Nggak ada keraguan sedikit pun. Para ulama usul fikih juga mempelajari gimana cara menafsirkan ayat Al-Quran itu bersifat umum, kapan, khusus, dan lain-lain. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau, perbuatan, atau persetujuan beliau. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Misalnya di Al-Quran kita disuruh sholat, tapi tata cara sholatnya dijelaskan di hadis. Di usul fikih kita dipelajari bagaimana cara membedakan hadis yang sahih dan yang lemah, karena itu penting banget. Yang ketiga ada ijma. Nah, ini agak unik. Ijma itu artinya kesepakatan bulat para ulama mujtahid dari umat Muhammad setelah wafatnya Nabi dalam suatu masa tentang suatu hukum syara. Jadi kalau semua ulama besar dan kompeten sepakat tentang suatu hukum, itu juga jadi sumber hukum yang kuat banget. Misalnya kesepakatan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu adalah ijma. Yang keempat ada qiyas. Terakhir ada qiyas. Qiyas itu artinya menyamakan hukum suatu kasus yang tidak ada dalilnya di Al-Quran, hadis, atau ijma dengan kasus lain yang sudah ada dalilnya karena ada persamaan ilat atau sebab hukum antara keduanya. Gampangnya dulu zaman Nabi belum ada narkoba kayak zaman sekarang. Nah, di Al-Quran disebutkan khamr itu haram dan memabukkan. Narkoba juga memabukkan kan. Nah, karena ilatnya sama, maka para ulama mengkiaskan hukum narkoba dengan khamr, yaitu haram. Jadi kias digunakan untuk masalah-masalah baru yang ada di zaman sekarang yang belum ada dalilnya dihubungkan ke masalah lalu. Begitu.
Selain 4 sumber utama tadi, dalam usul fikih ada juga konsep penting yang jadi pertimbangan para ulama, yaitu maslahah mursalah dan maqasid syariah. Jangan kaget sama namanya, intinya ini tentang tujuan dan kemaslahatan umat. Maslahah mursalah itu artinya kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya, tapi sesuai dengan tujuan umum syariat Islam. Wah, dibeban ya. Gampangnya gini, zaman Nabi belum ada pembukuan Al-Quran dan di mushaf, tapi setelah Nabi wafat dan banyaknya sahabat gugur di medan perang, dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Maka para sahabat bersepakat untuk membukukan Al-Quran ini dengan adanya dalil spesifikasi di Al-Quran atau hadis, tapi tujuannya untuk menjaga Al-Quran yang jelas-jelas bermanfaat bagi umat Islam. Nah, itu salah satu contoh maslahah mursalah. Jadi ini dipakai kalau memang ada kemaslahatan besar yang harus dijaga demi umat. Nah, maslahah mursalah ini erat kaitannya sama maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya tujuan-tujuan agung atau target utama syariat Islam diturunkan. Kenapa Allah menurunkan syariat? Tujuannya apa? Para ulama menyimpulkan ada 5 tujuan utama yang harus dijaga dalam Islam. Yang pertama, hifz ad-din atau menjaga agama. Contohnya itu sholat, zakat, puasa. Yang kedua ada hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Contohnya larangan membunuh, kewajiban qisas, dan pentingnya menjaga kesehatan. Yang ketiga ada hifz al-aqal atau menjaga akal. Contohnya larangan minum khamar, larangan narkoba, dan anjuran menuntut ilmu. Yang keempat ada hifz an-nasl, menjaga keturunan atau kehormatan. Contohnya anjuran menikah, larangan zina, dan hukum waris. Yang kelima atau terakhir ada hifz al-mal atau menjaga harta. Contohnya larangan mencuri riba, korupsi, dan lain-lain. Setiap hukum Islam itu pasti ada dan punya tujuan untuk menjaga salah satu atau bahkan kelima hal ini. Makanya kalau ada suatu hal yang baru muncul, ulama akan melihat ini kira-kira melanggar maqasidus syariah nggak ya, atau justru mendukungnya. Nah, setelah kita tahu teori-teorinya, sekarang pertanyaan pentingnya, apa sih gunanya usul fikih ini buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Banyak banget. Pertama, bikin kita nggak gampang panik dan bijak menyikapi perbedaan. Misalnya, pas dengar ada perbedaan pendapat tentang kunut subuh. Kalau kita paham usul fikih, kita jadi tahu, oh ini beda ulama karena pakai metode yang beda untuk menafsirkannya. Jadi kita nggak langsung bilang salah satu, tapi lebih toleran. Kedua, bikin kita lebih kritis dan nggak gampang kemakan hoax. Di zaman sekarang banyak banget informasi beneran tentang agama. Dengan usul fikih kita jadi punya filter untuk menilai ini dalilnya kuat nggak ya? Gimana cara ulama mengambil hukum dari dalil ini? Kita jadi lebih hati-hati dan nggak asal terima. Ketiga, bikin kita makin yakin dan cinta sama Islam. Kalau kita paham gimana para ulama berjuang keras menelaah Al-Quran dan hadis, menggali maknanya sampai akhirnya bisa disimpulkan jadi hukum yang memudahkan hidup kita dan menjaga kemaslahatan, itu tuh bikin kita makin kagum dan makin yakin sama keindahan Islam. Gimana teman-teman? Udah mulai tercerahkan kan tentang usul fikih? Semoga penjelasan yang singkat dan santai ini bisa bikin kamu gak takut lagi sama istilah-istilah di ilmu agama ya. Justru ilmu usul fikih ini bikin kita makin kagum sama kekayaan dan kedalaman ilmu Islam. Nah, kalau kamu ada pertanyaan seputar usul fikih atau topik agama lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin kamu punya saran topik seru lainnya, aku seneng banget kalau kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tercerahkan. Dan yang penting subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.